semuanya. Sekarang kita lanjutkan membuat program transaksi. Program transaksi yang kita buat adalah nota, di mana nota nanti akan berisi transaksi penjualan. Syarat membuat nota itu supaya mudah, itu kelas kontrol barang kategori pelanggan harus sudah jadi. Ini sudah kita buat ya di tutorial sebelumnya, sehingga nanti kita akan mempermudah. Kita perhatikan di sini adalah kita lihat kelas diagram yang akan kita bikin. Pelanggan berelasi dengan nota, nota dengan nota detil dengan barang, barang dengan kategori. Yang diperhatikan di sini adalah nota yang akan kita buat nanti adalah dua kelas, nota dan nota detil. Sedangkan pelanggan, barang dan kategori itu sudah pernah dibuat. Jadi itu akan lebih mudah dan kita tidak perlu membuat lagi pada saat transaksi nota. Baiklah, kita kembali ke Java NetBeans ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik kanan membuat form ya. Kita membuat kelas dulu, kelas nota gitu ya. Di entitas klik kanan, new, kita pilih Java class, kita pilih CLS nota. Nah, sekali lagi kelas nota ini akan sama persis dengan yang ada di kelas barang, pelanggan atau barang. Kita ambil yang barang, bebas ya, mana aja sama boleh. Jadi kita ambil ini kelas barang. Ini kita copy aja ya. Ctrl A, Ctrl C, kita bawa ke kelas nota yang sudah kita bikin, kelas CLS nota ini. Terus kita Ctrl V gitu ya. Nah, ini kita tinggal edit aja. Yang kita edit pertama adalah yang pasti kita ganti dengan kelas nota, CLS nota. Nah, ini ya, sama dengan nama filenya. Nah, di sini nota kita buka juga, ini belum kita buat ya. Berarti kita buka juga di misalnya sini kita plus, di sini ada localhost 8080/php my admin. Nah, ini kita berproses, kita pengen buka database ya. Ini dengan asumsi sampai pin sudah aktif ya. Jadi tinggal kita running. Nah, ini juga sama, di database ini kita buat ini ya, kita buat tabel nota. Nah, udah ya. Nota kita lihat strukturnya, ini sudah dibuat, yaitu nota, tanggal nota, kode pelanggan. Nah, ini kita referensi dari sini. Nota, tanggal nota, kode pelanggan. Kembali lagi di sini nota detil ya. Nota detil juga lihat strukturnya udah dibuat sama jadinya, nota, kode barang, harga nota, jumlah pesan. Usahakan setiap desain itu harus sama dengan nama tabel, karena desain dulu baru buat nama tabel. Ini ya, udah sama semua, ada 4 field. Nah, selanjutnya kita bikin kelas. Seperti biasa copy paste ya. Ini kalau kelas nota berarti kita bikin Ctrl C gitu ya. Yang di sini kita copy. Di sini klik yang nota ya. Kita nota. Kita struktur gitu ya. Nah, baru ini kita copy. Ini untuk menghindari salah ketik. Nah, ini Ctrl V. Kemudian kita buka lagi tanggal nota, copy ya, ini Ctrl V. Kemudian kode pelanggan, Ctrl C di sini. Oke, sudah selesai. Kita ini nggak kepake ya, kita hapus seperti itu. Nah, tanggal date biar aja kita kosongin ya, spasi kosong. Nah, ini pasti kita set nomor nota. Nah, ini kita ketik aja ya, nomor nota. Usahakan sama ya pola tulisnya dan sebagainya. Ini juga sama, kita ganti apa? B nomor nota. Nah,
di sini tinggal apa, hapus, kontrol spasi. Nah, udah keluar. Sama ini juga ya, AT KD barang, kontrol spasi, nomor nota. Nah, get KD barang pasti get nomor nota. Nomor nota. Oke. Kemudian ini sama, kita kontrol spasi, get nomor AT nomor nota. Nah, pasti kalau cari barang ini cari nota. Ya, pokoknya ganti nama tabel. Nah, ini query ya. Nah, query ini sama ya. Kalau ini Anda ragu-ragu, kita hapus saja. Ini kita kosongin gitu ya. Nah, kita bikin query-nya di sini. Ya. Berarti kita select bintang nota. Nah, ini bisa seperti ini ya. Terus kita ambil nota titik nomor nota. Nah, ya sama dengan kutip 2 gitu ya. Kita kasih misalnya 001 untuk contoh. Ini bisa kita copy, bawa kemari, kita siapkan aja di sini ya nanti query-nya dia. Nah, sekitar sinilah. Ini kita tandain Ctrl V. Oh, bukan ini ya, tapi nah, supaya nanti kita nggak bolak-balik untuk meriksa selectnya. Mungkin kita periksa juga, pasti ada insert, edit, delete ya. Ini biarin aja dulu, insert, update. Nah, gitu kan. Nah, kalau insert kita jalanin insert. Jadi kita nggak usah bikin query ya, tapi kalau bisa lebih bagus. Misalnya nota itu adalah NT001. Nah, ini kita lihat sebetulnya strukturnya berapa sih lebarnya. Kita lihat dari desain aja. Nota itu 6. Berarti NT ininya ada. Nah, seperti itu. Tanggalnya itu biasa 2 tahun dulu ya. 2025 misalnya, terus 01 01. Nah, udah kesimpan aja, jangan di enter. Oke, ini nggak apa-apa, kita jadi ya. Kita copy, kemudian kita bawa ke program. Oke, kita simpan dulu bahwa ini adalah insert. Nah, kemudian sudah insert pasti ada update. Nah, kalau update kita pilih browse ya kan, kita pilih edit. Nah, baru kita kita pilih browse ya, pilih edit di sini gitu kan. Nah, ini sudah kita edit aja, misalnya jadi 05. Nah, kode pelanggannya kita kasih 0001. Nah, kemudian kita save. Nah, ini perintah edit update sudah ada ya, ini tinggal kita copy aja, Ctrl C gitu kan, bawa kemari, Ctrl V. Nah, jadi. Nah, sudah update. Nah, ini program ini sama dengan yang nanti nih, yang untuk apa namanya, mencari. Nah, ini udah jadi ya query-nya. Selanjutnya kita lihat get data. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini kan query untuk mencari ini. Nah, Ctrl C, bawa kemari, kemudian Ctrl V. Nah, seperti biasa ini kita kutip 2 plus gitu ya, kutip 2, tinggal dis titik AT nomor nota. Perhatikan cara ini akan sama seterusnya ya. Nah, ini pasti adalah yaitu AT tanggal nota. Nah, di sini bisa ada nggak get date? Nah, ada ya. Nah, ternyata get date berarti dia akan mengirimkan tipe tanggal. Ternyata nggak bisa di sini. Ini harusnya mungkin get string aja bisa kali. Kita coba ya. Get string. Nah, ya masuk get string. Kemudian ini adalah KD pelanggan. AT KD pelanggan. Nah, ini kita get string yang ketiga. Ya kan? Kemudian ini nggak kepake, kita hapus saja.
Ini juga sama, kita ganti AT tanggal nota. Ini adalah AT KD pelanggan, atribut KD pelanggan. Ini nggak kepakai, kita hapus. Perhatikan ya, ini semua akan sama pada saat membuat kelas diagram. Nah, ini ada lampu, mungkin langsung kita benerin aja, pilih aja, klik replace with cache. Nah, seperti itu. Ini sudah masuk. Nah, insert program insert yang mana? Nih supaya nggak ganggu, ini kita hapus saja. Ya, sini delete gitu ya. Jadinya kosong SQL-nya. Nah, kita cari yang sudah. Jadi kita nggak bolak-balik Windows-nya. Nah, ini kita sudah siapin, Ctrl C. Perhatikan ya, saya tadi nggak membuat query. Semua ada di PHP admin. Oke, nah ini sudah jadi nota semua. Nah, di sini kita tinggal ganti. Biasanya kutip 2 plus plus kutip 2. Nah, ini dis titik at nomor nota. Nah, itu ya. Ini sama, ini tanggal. Jadi kutip 2 plus plus kutip 2. Dis titik at tanggal. Nah, kemudian yang di sini ini adalah pasti KD pelanggan. Kutip 2 plus plus ya kan. Jadi titik at KD pelanggan. Jadi perhatikan, saya selalu akan bilang lagi, setiap membuat ini akan sama. Nanti detil, nota detil pun akan sama. Ini sama, kita klik apa? Klik replace with. Nah, kemudian update. Nah, update juga sama, kita sudah kopas ya. Jadi perhatikan langkahnya. Nah, ini Ctrl C gitu ya. Bawa kemari, kita di sini ada panduannya, update. Nah, udah. Jadi nggak usah nyari lagi sebetulnya. Nah, ini query-nya kita rubah update. Nah, gitu ya. Ini kita delete. Nah, tinggal kita nah, ini nota, tanggal nota kita biasa kita ganti dengan apa? Kutip 2 plus plus kutip 2. Apa isinya? Dis titik at tanggal nota. Nah, ini KD pelanggan juga sama, kita ambil dari atribut ya. Please titik dis titik at KD pelanggan. Nomor nota isi juga sama ya, dengan apa? Kutip 2 plus plus kutip 2 dis titik at KD nomor ya, nota. Nah, lihat, program sudah selesai. Ini semua sama. Barang ada, saya rasa sama dengan ini ya. Ini bisa kita copy aja nih yang program ini, atau yang udah jadi ya, yang sudah ada setting di sini, dicari. Nah, ini copy aja query-nya, nggak apa-apa. Nah, ini sudah jadi, Ctrl C gitu kan. Jadi di sini pelanggan ada, bawah kita cari sini ada nih, sorry. Barang ada, nah kita namanya. Nah, ini kita kasih, kita ganti dengan nota. Nota ada. Nah, kemudian ini tinggal kita hapus ya. Nah, tinggal kita jadi ya, udah langsung. Fungsinya sama, cuman hasilnya diproses cara yang berbeda. Ini juga diganti dengan SQL exception ya. Oke. Get marks barang. Nah, berarti get mark nomor nota. Gitu ya. Ini kebetulan sudah ada ya. Get mark nomor nota berarti get marks bukan barang ya, tapi nota titik nomor nota. Kalau ragu-ragu copy aja gitu ya. Ini nota. Jadi menampilkan nilai tertinggi ya. Kalau mau ganti, mungkin ini sebaiknya diganti VKD aja ya, nanti biar semua sama gitu ya. VKD atau VID gitu ya, ini sama VKD. Nah, tapi ini kasih default ya, bukan B tapi NT, kosongnya ada 4. Nah, defaultnya ini.
Kalau nggak ketemu dikasih default. Nah ini juga sama, kita klik, kemudian di sini pasti F KD. Udah selesai. Nah ini get all nota. Nah get all nota itu bisa copy yang ini. Nah ya kan, sini kita copy, kita hapus dulu, Ctrl C, jadi semua nota ada. Nah ini kita masukin sini, delete ya, bisa Ctrl V gitu kan, tapi ini kita hapus sampai aware. Nah udah, cukup seperti ini aja, dia akan menghasilkan nomor nota. Tapi perhatikan urutannya harus paham ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada 3 tuh, 2, 3, maka di sini objeknya pun harusnya ada 3 ya, 3 di 0 sampai 2. Nah ini tinggal kita hapus saja yang sebelah sini. Nah, udah selesai. Jadi cuman field yang dipakai ada berapa, itu yang dimasukin. Seperti biasa, ini bukan pakai exception tapi pakai SQL exception. Nah di sini sudah kelihatan selesai. Nah, ini kalau mau coba silakan di sini ya. Biasanya langsung benar, kita tes saja. Ya, biasanya ini langsung benar. Nah, ini diperhatikan kelasnya bukan kelas barang tapi kelas nota. Nah, ini juga mungkin di sini kita kasih O aja ya. Biar nanti kita untuk uji coba standar. Nah, di sini kita lihat Ctrl CLS nota. Nah, berarti di sini mencari ya. O titik set nomor nota diisi dengan apa? NT 0001. Nah kita cari O titik cari nota, sama semuanya cara manggilnya. Terus kita print sistemnya, biasanya sistem print, kita isi dengan apa? O titik at tanggal nota. Nah gitu ya, sama dengan apa? Plus O titik at KD pelanggan. Nah kita coba running, shift F6. Keluar ya, tanggalnya sama 1. Berarti ini program sudah oke. Nah ini ya, saya rasa udah semua ya, udah oke. Cara nyimpannya juga udah, nanti dilakukan tes. Yang pasti caranya sama persis. Nah ini poin yang terpenting. Sampai Anda nggak mau mencoba, ini sayang. Nah Pak, ini udah jadi kelas apa namanya, nota. Saya pengen bikin kelas nota detil. Jadi setiap tabel dibikinin ya. Nah ini entitas. Itu apa? New Java class apa? CLS nota detil. Nah gini kan ya. Nah namanya sama dengan nama tabel. CLS nota detil kita bikin. Nah selanjutnya kita copy aja yang udah ada, kita bikin CLS nota gitu ya. Ctrl A, Ctrl C, bawa kemari, Ctrl V. Nah, Ctrl Z nya ada something ya. Berarti Ctrl A, Ctrl V. Nah, udah tinggal kita edit lagi seperti biasa, seperti yang tadi ya. Nah, saya yakin kalau Anda sudah membuat 5, 6 berarti udah hafal ini harusnya. Nota detil. Nah, jadi kemudian kita lihat di desain atau bisa dilihat di struktur ya. Kita lihat di nota detil. Nah, ini kita struktur nomor nota sama ya, nggak ada beda. Kemudian di sini ada juga KD barang. Ini kita copy. Oh, di sini belum dibikin primary key kalau nggak salah ya. Kita bikin dulu lah. Klik sekalian ya. Kita pilih primary key. Sudah klik primary key. Nah, maka primary key sudah kebuat. Sekarang kita bikin KD barang. Klik kanan, copy gitu ya. Kemudian bawa kemari, Ctrl V. Kemudian ada lagi harga, klik kanan,
copy. Nah ini kita sorry ini ya, Ctrl V, tapi ini tipe datanya integer. Nah ini kalau integer defaultnya 0. Kemudian bisa kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Keuntungannya kalau cara copy paste ini konsisten, intinya itu aja. Tapi kalau Anda sudah orangnya konsisten, nggak tinggal diketik aja. Nah di sini sudah selesai. Nah setiap primary itu ininya privat, kita desain ya. Kenapa? Karena dia harus nggak sembarangan diisi gitu, harus pakai. Nah apa yang kita lakukan, biarin aja. Ini set nota. Nah berarti ini sama nih, pasti kita copy aja nih kalau Anda jadi mainnya. Nah, tinggal kita ganti ya, bukan set nota tapi set KD barang. KD barang. Nah ini juga sama, pasti P KD barang. Nah ini juga sama, bukan nomor nota tapi PKD barang. Nah ini kalau udah jadi atasnya itu enak, tinggal kontrol spasi aja, tinggal kita pilih. Nah ini pasti get apa, KD, sorry, KD barang. Nah ini sama, itu HT KD barang. Selesai. Nah kalau di sini dicari ini ya, kita selectnya cari nota, ini otomatis cari nota detail. Nah, ini ada sedikit keunikan ya. Kita bikin dulu, bikin query-nya ya. Pertama kali yang kita mungkin alangkah gampang, kita insert dulu ya. Ini insert. Misalnya di sini NT 0001. Kode barangnya B001. Harganya misalnya 50.000. Kita jualnya, beli pesannya ada 2. Kalau nggak salah 80.000 kali ya, kita ambil 90 lah, apa ya, 80.000. Ini kita go. Perhatikan ini insertnya, kita bisa copy, Ctrl C, bawa kemari gitu ya, seperti biasa. Nah ini tinggal kita ganti Ctrl V gitu ya, insert. Kemudian mungkin bisa kita langsung update, browse, edit. Nah gitu ya, kita kasih B02 misalnya, kita rubah di sini jadinya 5, di sini kita kasih 1. Nah syarat doang ya. Kemudian kita klik OK. Perintah update sudah kebentuk, kita tinggal copy. Seperti itu. Ini kita N, Ctrl V. Kemudian kita sudah bisa selectnya ya. Selectnya kita klik browse. Nah ini selectnya kita ambil ya. Oh pakai kriteria ya. Kalau ini kriterianya harus 2. Caranya gimana? Ya kita tinggal SQL ya kan, select bintang where, biasanya apa? Nota detail titik nomor nota sama dengan tadi apa, NT kutip 1 ya, NT 0001. N nota detail titik KD barang sama dengan B002. Nah ini ya, ini kita browse, oke. Nah, berhasil tampil, berarti ini benar ya. Oh kita lihat, lupa ngopi nih. Jadi apa, kita query dulu, kita masuk where apa, nota detail titik nomor nota sama dengan nota 001 6 ya. N apa, nota detail titik KD barang sama dengan B001. Nah ini kita copy ya, Ctrl C, terus kita go.
tadi salah ya, kayaknya nggak mencet go maka nggak tampil. Nah ini benar nggak error ya, cuma kan datanya nggak ada, berarti kita lihat. Nah, oh sorry, kita copy lagi, kalau nggak salah diganti dua ya, nggak apa-apa, kita uji coba lagi, Ctrl A Ctrl V. Nah ini kita B02. Nah, kita go. Nah tampil ya di sini B02. Jadi yang si primary itu jadi ini ya, jadi key pencarinya untuk kasus ini. Ini sudah jadi, kita copy ya ini ya. Nah, jadi diperhatikan di sini adalah where-nya sudah menggunakan dua atribut, yaitu nomor nota sama detail nota. Kenapa? Karena di sini ada dua primary key. Nah, jadi sebagai alat pencarinya adalah primary key. Nah, kembali kemari. Nah, udah selesai gitu ya. Nanti pelanggan ada pun sama caranya seperti itu. Kemudian sudah selesai, kita buat nomor nota sama ya. Nomor nota udah dibikin. Nah, sekarang tinggal cari nota detail. Nah, ini query-nya. Nah, tinggal copy aja select-nya nih. Ctrl C gitu ya. Nah, ini cari nomor nota, Ctrl V. Seperti biasa, sini nggak ada perubahan karena bintang ya. Kemudian di sini kita ganti kutip 2 plus kutip 2 dis titik at nomor nota. Kalau ini detail nota ya, kutip 2 plus kutip 2 dis titik at kd barang. Nah, udah jadi. Nah, ini tinggal kita sesuaikan ya. Berarti ini bukan at kode barang, tanggal ya pasti. Di sini at harga nota. Di sini apa? At jumlah pesan. Nah, ini pasti adalah get integer. Nah, gitu ya. Ini sama get integer. Nah, yang jadi pertanyaan nomor urutnya berapa? Kita dari sini ya. Nah, 0 dari 1 2 3 4. Nah, ini berarti di sini 3 sama 4. Nah, ini 3. Di sini berapa? 4. Nah, otomatis ini supaya nggak repot, kita copy aja ya. Sama di sini 2 kebetulan, Ctrl V. Otomatis yang kita ganti adalah ini adalah jadi berapa? Karena dia integer 0. Nah, program pertama selesai, sama ya caranya. Nah, ini insert ya, udah tinggal copy aja di sini ya. Nanti kalau Anda sudah paham algoritmanya gitu ya, nanti Anda bisa bikin generate-nya nih. Jadi nggak perlu ngetik seperti ini lagi. Oke, kita kembali ke insert ya. Nah, ini kita delete, kita V. Apa yang kita ganti ini ya? Ini adalah nomor nota, berarti apa? Plus kutip 2 plus kutip 2 dis titik at nomor nota. Ini juga sama. Oh sorry, kutip 2 plus kutip 2 apa? Dis titik at kd barang. Kalau ini harga jual ya. Nah, kutip 2 kutip 2 plus kutip 2 apa? Dis titik at bukan, tapi at harga nota. Jadi jangan takut salah tulis ya. Apa? Dis titik at udah keluar semua jumlah pesan. Jadi tulisan semua akan konsisten. Nah, ini selesai. Karena setiap insert cuma ganti itu aja. Saya rasa update juga sama ya. Berarti update kita buat ini Ctrl C gitu kan. Kita ini pilih ada. Nah, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, ini jadi gitu kan.
Ctrl V kan. Nah sekarang tinggal kita update. Nah kalau update ini update set KD barang ya kan. Nah ini kalau update itu KD barang nggak diupdate ya, ini ada salah, ini bisa kita hapus saja karena dia primary key nggak boleh diupdate. Nah yang bisa adalah harga. Nah ya di sini seperti biasa kutip 2 plus plus kutip 2. Apa isinya? Dis titik at harga. Nah, jadi walaupun di sini dikutip nggak masalah, dilepas juga nggak masalah. Tadi tetap kesimpannya itu jadi MySQL-nya yang canggih saya kata. Sorry, kutip 2 plus plus kutip 2. Apa? Dis titik at jumlah pesan. Nah, di sini baru kriterianya ya. Where detil nota. Nah, ini kita ganti dengan apa nih? Yaitu kutip 2 plus plus kutip 2. Dis titik at nomor nota. Di sini juga sama barang karena dia sebagai key ya. Kutip 2 kutip 2 plus plus kutip 2. Dis titik at kd barang. Perhatikan. Selesai semua udah. Jadi di sini update sudah selesai. Seperti itu. Nah, ini nota detil ada gitu ya. Nota detil ada ya. Sama ya. Ini kita copy yang ini aja nih. Yang sudah kita bikin, dicari. Nah, ini sama nih query-nya. Daripada Anda bikin lagi, kita ambil ya. Di sini kita ambil nota detil ada. Oh, ini fungsinya ya, navigasinya supaya kita nggak nyari-nyari di apa di sini, supaya cepat. Udah selesai. Hasilnya nih sama semua, ini juga sama. Ada kalau ketemu dia true, kalau dia nggak ketemu dia false. Get marks nota. Kalau detil nota nggak ada get marksnya ya, karena dia bagian dari nota. Kita hapus saja supaya nggak ganggu. Nah, get all ini beda. Get all data ini beda, yaitu dia sudah harus ada stringnya. Apa? String nomor nota. P nomor nota. Artinya apa? Yang ditampilkan itu adalah data detil sesuai dengan nomor nota. Nggak bisa semuanya karena nggak ada manfaatnya. Berarti yang kita ambil adalah ini. Ini kita sama nih, mirip ya. Ctrl C gitu kan. Ctrl V kita bawa ke tadi apa? Get all data. Nah, sini. Nah, query-nya kita Ctrl V gitu ya, tapi nggak pakai KD barang. Cukup nomor nota aja. Nah, ya, tapi ini bukan, jadi berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kutip 2 plus plus kutip 2 P nota. Nah, gitu ya. Oke, P. Nah, salah ketik tadi. Nah, udah jadi. Nah, di sini yang dimasukin ada berapa objeknya? Kita lihat Om ya. 1 2 3 4. Ternyata ada 4. Berarti kita masih ke get ini. Ternyata dia objeknya ada 4 field. Nah, kita masukin aja apa adanya. Nah, otomatis di sini ada 4. Ya, tinggal nambahin satu lagi ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini integer, ini string. Nah, ini kan objek. Kalau objek bisa apa aja bisa masuk. Nah, ini 4. Sedangkan ini nggak boleh ya. Harus get apa? Integer. Karena di sini adalah bias. 3 itu adalah harga jual. Kalau ini adalah jumlah pesan. Nah, selesai. Program semua sudah selesai. Kayak gitu. Kalau Anda pengen nguji coba nggak apa-apa, kita coba. Nanti di sini bisa dicoba untuk insertnya gitu ya. Kan cara-cara sudah ada di pelanggan. Otomatis ini CLS apa? Nota detil. Kalau ini pasti kontrol spasi aja, nota detil. No, set nomor nota int 01 O titik set KD barang gitu ya. B002. Nah, kalau kita cari
nota detil gitu ya, maka kita tampilkan harga AT, harga nota. Nah, ini adalah AT apa? Jumlah pesan. Kita shift F6, jalanin. Tampil ya, harga 85.000, jumlah pesannya 1. Nah, ini berarti sudah sukses. Perhatikan, begitu mudahnya ya membuat, kalau sudah kita remark supaya nggak ganggu. Jadi selama 35 menit kita sudah bisa membuat kelas nota dan nota detil. Anda bayangkan, tidak mengetik dari awal sampai akhir, tinggal copy paste. Nah, kemudian kita bikin kontrol, sama kontrolnya ya. Berarti kita bikin kontrol new Java class gitu kan ya, CTR nota. Nah, CTR nota. Di sini, Pak, kalau di Bapak kita buat CTR nota, apakah kita harus buat CTR nota detil? Sebaiknya enggak. Dari CTR nota ini sudah menggabung ke nota detil. Berarti kita bikin apa? Privat nota apa CLS nota gitu ya. Nota kita bikin ini gitu ya. Kemudian kita bikin privat CLS nota detil. Udah masuk ya nih, ya kan, nota detil. Nota detil. Nah, gitu ya. Seperti biasa kita bikin konstruktornya, yaitu CTR nota. Nah ya, baru kita di sini kita buat objek menjadi kelas menjadi objek, yaitu this titik nota sama dengan new CLS nota. Nah, gitu ya. Kemudian this titik nota detil sama dengan apa? New CLS nota detil. Perhatikan udah jadi. Nah, baru kita biasanya mencari ya. Bisa set public void set nomor nota. Nah, gitu ya. String apa? P ya, P nomor nota. Nah, pada saat ini kita sudah melakukan apa? Set nomor nota berarti apa? This titik nota titik set nomor nota. Nah, kita masukin. Nah, kita bisa langsung apa? This titik nota titik cari nota. Sekaligus juga this titik nota detil titik ya, nota detil titik set nomor nota. Nah, ya ini udah jadi. Jadi kita nyarinya di barangnya ya, apa? Public void set nomor KD barang ya, KD barang, KD BRG string PKD BRG. Nah, ya. Di sini juga kita harus berelasikan juga dengan barang. Gitu ya, privat CTR, kalau barang CTR ya, CTR barang OBRG. Berarti di sini kita bikin apa? This titik OBRG sama dengan new apa? CTR BRG. Nah, ini jadi ya. Berarti di sini set KDBRG gitu kan. Kita masukkan juga this titik nota this
titik oh nota detil kan titik set KD barang TKD barang. Ini langsung kita cari dis titik o nota detil titik cari nota detil. Nah ya, kemudian di sini kita langsung masukin aja dis titik obrg titik set KD barang. Lihat programnya. Jadi ini sudah program set nota itu sudah mencari nota. Kita masukkan juga ke nota detil sekalian. Set KD barang sudah kita masukkan set KD barang, cari di nota detil barang, karena nota detil barang dari nota sama KD barang. Kemudian kita masukkan set KD barang. Nah, di sini karena dia kontrol, dia langsung mencari dia KD barang. Gak usah ketik cari lagi, dia otomatis. Nah, ini kita sudah dapat apa? Yaitu kalau di ini dapat, ini juga udah bisa masukin lagi apa? Kita bikin dulu apa, menampilkan data nota ya, public object. Nah, dia objek ya, objek array gitu kan ya, get data nota. Nah, gitu ya, tinggal apa, o dis titik o nota titik get data Nah, kita siapin dulu objeknya ya. Ini sisa satu objek. Nah, di sini vdata sama dengan objek. Nah, kita lihat berapa jumlah fieldnya untuk data nota. Nah, kita buka CLS nota. Kita lihat di atas ada berapa field. 1, 2, 3, ada 3 ya. Kalau ada 3 berarti ini kita kasih 3. Nah, seperti itu. Oh, ada new-nya ya, salah. Nah, kurang. Di sini kita bisa return v data. Nah, baru kita isi v data yang ke 0. Nah, ini ya. Sama dengan dis titik o nota ya kan, titik get KD get nomor nota. Nah, gini ya, sorry. Kemudian gini kita copy sampai sini, Ctrl C. Nah, ini yang kedua, ke 1 ya. Itu isinya apa? AT tanggal nota. Ini. Nah, nggak ada kurungnya ya, karena di atribut. Nah, tinggal kita copy lagi yang kedua, yaitu disnota titik AT KD pelanggan. Selesai. Kita kirim datanya berupa. Terus ada lagi apa? Public object. Ini dia ya kan. Get data nota detil. Nah, gitu ya. Nah, ini kita copy aja ya. Nah, kita copy gitu kan. Tinggal nota detil ada berapa? Kita buka lagi nota detil. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Maka di sini kita siapin 4. Nah, perhatikan cara referensinya ya. Kenapa 4? 1, 2, 3 otomatis di sini kita ganti Ctrl C gitu kan ya. Nah, dia 4 kita siapin dulu. Nah, kemudian di sini udah get nota sama gitu ya. Nah, ini pasti apa? Titik get KD get nomor nota get KD get nomor nota nih, get KD barang. Oh, get KD barang belum dibikin. Oh, sorry, salah ya, ini harusnya nota detil, makanya dia nggak nemu. Berarti nota detil ya, kita ganti get, pasti keluar. Nah, ini maksudnya. Nah, ini pasti get nota detil titik AT harga nota. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, ini kita hapus, kontrol spasi, pilih ke bawah, titik
ganti jumlah. Nah, lihat, tinggal kita pilih. Selesai. Lihat, program selesai. Nah, perhatikan kalau kita lihat linknya gitu ya, begitu set KD pelanggan, ternyata di set nota itu juga bisa langsung mencari KD pelanggan kalau datanya ketemu, ya. Berarti kita buat lagi di sini apa? Public void set KD pelanggan, yaitu string PKD pelanggan. Nah, gimana codingnya di nota ya? Sama ya? Cuma satu baris dia apa? Public, this titik pelanggan, belum bikin ya pelanggan, karena di nota itu juga berelasi dengan pelanggan. Kita lihat linknya ya. Nah, ini nota berelasi dengan pelanggan, detail nota berelasi dengan barang. Di kontrolnya seperti itu. Nah, selanjutnya berarti ini kita bikin baru lagi, privat apa? CTR pelanggan. Nah, gitu kan. Pelanggan. Perhatikan, kita nggak usah bikin kelas pelanggan lagi, kontrol kan sudah kita bikin, tinggal panggil aja pada saat kita membutuhkan data pelanggan. Kita kembali ke sini apa? Yaitu this titik pelanggan titik set KD pelanggan. Nah, kita isi PKD pelanggan. Kemudian kita ngambil data pelanggan satu-satu dibutuhkan, ya kan? Public object, nah ya, apa? Get data pelanggan. Nah, gitu ya, pelanggan. Perhatikan di sini kita nggak usah nyiapin objek lagi, karena di sini nih udah dibuat sama si di kontrol pelanggan. Jadi tinggal return aja, return this titik pelanggan titik apa? Get data pelanggan. Udah, objeknya harus apal ya urutannya gitu. Nah, ini udah selesai. Sebenarnya kita bisa uji coba. Jadi ini sudah, begitu diketik nomor nota gitu kan ya, begitu diketik nomor nota maka keluarlah. Kita cari di nota, ya kan, datanya kalau ada ditampilkan nomor nota, kemudian nota kita kirim ke detail. Ini tidak ada pencarian. Tapi begitu kita ketik kode barang, baru dicari itu detail nota. Kalau ada tampil data barangnya, seperti itu, data detail notanya ya. Kemudian kita set KD barang. Nah, begitu kita set KD barang, maka sekaligus mencari data barang. Ya, data barang sudah ada di sini. Belum ya? Ya, set KD barang. Nah, ini kalau datanya ketemu langsung kita tampilkan. Nah, ini kayak data barang ini jangan di sini ya, sebaiknya sama deh, sorry. Nah, langsung kita tampilkan juga data barang. Public object, ya kan. Nah, ini get data barang. BRG aja ya, sorry. Get data BRG. Nah, gitu ya. Nah, diperhatikan ini programnya karena sudah dibikin sama kontrol barang, kita sama kayak pelanggan. Return this titik BRG titik get data barang. Terus kita mau nampilkan data kategori, ya udah, pasti di barang juga udah ada ininya ya, public object, ya kan. Nah, get data kategori misalnya. Kita masukin di sini apa? Tinggal return OBRG titik apa? Get data kategori. Loh, nyarinya gimana? Di sini nyarinya sudah ada. Pada kita ngisi set KD pelanggan, ini pasti sudah ada link ke. Nah, ya kan? Cari pelanggan. Nah, harusnya di sini ada tambahan lagi ya, sorry. Di sini bukan data pelanggan ini kayaknya. Kita lari ke kontrol nota ya. Ini set KD pelanggan, lari di barang ya. Begitu isi KD barang, tadi ini ya KD barang yang kita buka di barang ya. Nah, ini pada set KD barang. Nah, ini ya, ini pasti sudah link ke kategori. Klik kanan, go to deklarasi, ya kan, tuh lihat, udah pasti dia link ke kategori dan bisa ngambil data kategori pada saat membuat barang. Kita kembali ke
kontrol nota. Nah, ini udah selesai. Jadi udah pada saat kita entry nomor nota, keluarlah data nota gitu kan ya. Kemudian isi kode barang kita cari di detail nota barang itu, sekaligus mencari di data barang. Begitu ketik kode nomor nota juga bisa langsung mencari KD pelanggan. Nah, kita lihat di set nomor nota ini harusnya ada set KD pelanggan. Nah, ini ya. Ini udah kita tambahin lagi di titik set KD pelanggan. Set KD pelanggan diambil dari dis titik onota titik at KD pelanggan. Nah, ini ya, kalau datanya ketemu gitu ya, langsung. Mungkin supaya urutannya dapat, ini kita Ctrl X supaya mudah dipelajarin, tinggal di ini nggak ngaruh ya. Nah, begitu set KD barang kita sama kasusnya ya, kita cari di kode barang nota, cari juga di KD barang. Nah, ini referensi dari sini. Jadi kalau kita isi nomor nota ya, ini ya nomor nota, maka kita isi KD, kita cari KD barang, kan ada relasi. Pada detail nota kode barang diisi ya kan, kita cari di detail nota, cari kode barang juga di tabel barang, relasinya ya. Nah, jadi kalau set KD barang itu nota sama barang. Begitu sudah selesai ya, ini sudah bisa jalan ya, seperti itu. Nah, kemudian apa selanjutnya? Kita menyimpan. Nah, nyimpannya gimana? Public void simpan. Kita satu-satu ya, ini simpan nota kita kasih ya. Nah, gimana simpan nota? Yaitu kita siapin dulu set data dulu ya. Public void set data nota. Nah, gitu. Jadi kita di sini adalah objek, kemudian di sini adalah p data. Nah, ya kan, di sini ya tinggal masukin. Perhatikan urutannya ya, tinggal dis titik onota titik set nomor nota, kita isi dengan p data yang ke 0. Nah, lihat kenapa salah, karena 0 ini tipenya objek ya. Maka kita rubah menjadi string titik value of. Nah, ini merubah objek menjadi string. Nah, gitu ya. Ini kita copy aja. Makanya agak sedikit beda. Nah, di sini dis titik onota titik at tanggal. Nah, gitu kan ya. Ini sama. Nah, ini kita copy aja yang ini. Ctrl C gitu ya. Ctrl V. Ini yang ke 1. Ini nggak ada titik komanya. Nah, sorry. Ini bukan, ini sama dengan ya, karena dia bukan. Nah, sorry. Karena dia bukan function tapi atribut. Kemudian ini kita bisa copy aja. Ctrl V, yaitu diganti dengan apa? AT KD pelanggan. Nah, ini biasanya kita isi nomor 2. Perhatikan urutannya ya. 0 1 2 ini. Kemudian kita juga pengen menyimpan data detail. Public void set data nota detail. Gitu ya. Buka kurung, di sini ada objek. Gitu. Nah, terus ini apa? P data. Sama ya. Dis. Nah, ini pasti dis titik nota detail. Ya kan? Titik set nomor nota. Nah, pasti di sini ini sama. Ctrl V. Nah, dis titik nota detail lagi titik set KD barang. Nah, ini ya sama. Kode barang pasti urutan yang ke berapa? 2. Kemudian ini ada lagi dis titik onota detail titik at. Nah, at nya ini harga, ini integer ya. Kalau integer apa?
yaitu merubah integer titik parse. Nah, ini merubah ya, parse integer. Parse integer. Nah, ini kita copy lagi. Nah, ini ya. Jadi nggak bisa objek juga, string. Berarti kita rubah jadi string dulu gitu ya, baru bisa masuk. Nah, ini perhatikan, ini salah ya. Ini yang ke satu, yang ini yang ke dua. Kemudian ini kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Ini bukan harga tapi jumlah pesan. Nah, tinggal rubah aja ya, jumlah pesan, dan dia pasti yang ke tiga. Masih bingung dari mana urutannya? Kita bisa lihat 0, 1, 2, 3. Masih bingung lagi? Kita selama konsisten ya deklarasi. Nah, ini 0, 1, 2, sorry, ini kontrol nota. Kita detail nota kelasnya. Nah, ini 0, 1, 2, 3. Konsisten urutannya, jadi kita nggak bingung. Seperti itu. Kita kembali ke kontrol nota lagi. Ini sudah jadi ya. Nah, ini lampu-lampu nih kita jadiin final aja. Make final, ikutin aja ya, ikutin rule yang diminta. Nah, gitu. Udah selesai, baru kita bisa simpan nota. Nah, ya kan, tinggal apa? If, nah gitu ya, apa? If this titik o nota titik nota ada. Nah, kalau nota ada apa? Yaitu this titik o nota titik update. Nah, sama ya. Else apa? This titik o nota titik insert. Perhatikan. Kemudian kita simpan juga public void simpan nota detail. Nah, gitu ya. Apa isinya? Sama. If this titik o nota detail titik nota detail ada. Kalau ada apa? This titik o nota detail titik update. Else this titik o nota detail titik insert. Nah, perhatikan, programnya sama semua gitu ya. Semua setiap kita manggil kelas. Kalau kontrol udah nggak perlu seperti ini lagi, tinggal simpan. Untuk yang berhubungan kontrol dengan kelas, kontrol dengan kontrol enggak, lebih sederhana. Nah, ini sudah selesai programnya. Oke, kita sudah membuat kelas kontrol pelanggan, kelas kontrol nota, kelas nota, kontrol nota detail, dan kelas nota detail. Selanjutnya kita akan membuat form untuk form transaksi untuk memanggil kelas-kelas yang sudah kita buat. Demikianlah, silahkan Anda pelajari, Anda coba. Kelas yang sudah kita buat ini sudah bisa menyimpan, menampilkan data transaksi. Silahkan dicoba ya. Kalau ada masalah, bisa Anda isi kolom komentar. Kemudian bisa Anda di grup ya, di kelas bisa kita diskusikan. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.